Dalam konteks penegakan hukum di bidang kepabeanan cukai, kewenangan menggunakan senjata api diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Tepatnya di pasal 74 ayat 2 dan pasal 75 ayat 2. Ya. Jadi ada payung hukumnya. Ya. Nanti ada peraturan-peraturan lagi di bawahnya termasuk syarat-syaratnya ya di peraturan perundangan di bawahnya. Syarat-syarat penggunaan senjata api antara lain petugas yang memang dia tugas dan fungsinya terkait dengan penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Itu dibuktikan nanti dengan surat tugasnya. Ya misalnya tadi PPNS ya, seperti saya dulu ya. Kemudian mungkin teman-teman yang nanti bertugas di patroli laut ya. Nanti sarana pengangkut patrolinya juga dilengkapi senjata. Ya. Syarat lainnya sudah memiliki keterampilan menembak. Ya, nah, salah satunya yang bisa digunakan bukti memiliki keterampilan menembak adalah sertifikat kesamaptaan. Ya, jadi sobat-sobat BC setelah lulus e-learning ini nanti akan diikutkan dalam pelatihan kesamaptaan, megang senjata, belajar nembak, belajar merawat dan sebagainya. Ya. Selain itu syarat lainnya juga lulus tes kesehatan fisik, medis, nggak boleh ada cacat yang bisa mengurangi skill keterampilan menggunakan senjata api dan penglihatan normal. Ya, jangan sampai nanti salah bidik. Ya. Juga harus ini penting lulus tes psikologi. Ya. Dia harus bisa mampu mengendalikan diri dan tidak cepat marah. Jangan dikit-dikit cabut senjata, dikit-dikit dor gitu ya, bahaya. Ya. Jadi harus orang yang bisa mengendalikan diri ya. Terus juga berkelakuan baik, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan ya. Dan usia itu rentang antara 21 tahun sampai 65 tahun. Di bawah 21 tahun dianggap belum dewasa dan belum mampu mengendalikan diri. Di atas 65 tahun khawatirnya secara fisik sudah nggak memungkinkan, bahaya kalau direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Sekali lagi saya ingatkan supaya nggak lupa, saya buatkan quotes aja ya. Bukan canggihnya senjata yang membuat seseorang menjadi hebat, namun di tangan orang hebat sajalah senjata bisa menjadi bermanfaat. Nah, ini bisa jadi quotes nih tahun 2001 awal ini ya. Hebat artinya orang tersebut baik secara fisik maupun mental psikologis mampu mengendalikan dirinya sendiri dan mengendalikan senjatanya. Jangan sampai malah menjadi senjata makan tuan atau direbut orang yang tidak bertanggung jawab, ya, orang jahat, atau terjadi kesenangan-menangan dalam penggunaannya. Misalnya untuk sok-sokan, ya, untuk pamer kebanyakan gaya dan sebagainya. Nah, dalam rangka pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api ini diperlukan adanya pemeriksaan aspek psikologi dan fisik ya supaya mencegah penyalahgunaan tersebut. Jadi ada aspek pencetus, ada aspek menghambat. Aspek pencetus itu maksudnya situasi yang mencetuskan perlunya penggunaan senjata api. Ada situasi darurat, ada situasi bahaya, dia harus melindungi diri dan sebagainya, itu aspek pencetus. Aspek penghambat itu adalah kesadaran dalam dirinya, ada pertimbangan-pertimbangan dalam berusaha mengendalikan diri supaya penggunaan senjata ini hanya sebagai pilihan terakhir jika sudah tidak ada pilihan lain. Jadi benar-benar darurat. Ya. Nah, ini aspek penghambat. Nah, untuk memastikan kelayakan fisik dan mental ini diadakan pemeriksaan rutin psikologi lapangan terkait pengamanan, penyimpanan, penggunaan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dalam hal pengamanan, senjata api ini harus tertutup selamanya dianggap tidak aman. Gini, maksudnya gini. Walaupun senjata api itu dalam kondisi terkunci, jangan pernah, sekali-sekali pun jangan pernah menganggap bahwa tidak terdapat kemungkinan bahaya dalam senjata tersebut. Jangan coba-coba. Ya. Senantiasa kita mindsetnya setel bahwa ini nggak aman. Ya. Jadi pemegang senjata itu dituntut untuk selalu waspada dan selalu bertindak hati-hati. Selalu mindsetnya tidak aman. Ya. Kemudian jangan menodongkan, main-mainin senjata api ya, moncongnya diarahkan ke orang lain ya. Nah ini konyol ini ya. Apalagi orang dewasa kan tadi di atas 21 tahun ya.
Ini kekanak-kanakan sekali dan efeknya bahaya. Karena tadi kita anggap tidak aman. Jadi kalau diarahkan moncong, meletus, terjadi hal yang sangat membahayakan. Jangan pula bertanya apakah senjata sudah kosong. Jadi jangan anggapan kayaknya udah kosong nggak ya? Kayaknya tadi udah dikosongin gitu ya. Jangan. Pastikan senantiasa memeriksa senjata dan magazin. Jangan pernah bertanya, apalagi percaya bahwa senjata sudah kosong ya. Harus diperiksa. Cek, buka, benar nggak kosong ya. Terus laras nggak boleh disumbat, bahaya nanti malah terjadi ledakan. Ya. Terus jangan minjemin senjata sama orang lain. Nah, ini juga nggak boleh. Di pelatihan sama apa nanti selalu diingatkan, senjata itu adalah istri kedua. Jadi nggak boleh dipinjemin. Bahkan kepada atasan sekalipun. Ya. Apalagi kalau dipinjamkan ke pihak-pihak yang tidak berkompeten. Kalau diserahin ke atasan itu artinya Anda sudah menyerahkan tugas, ya. Atau surat izin Anda dicabut, itu baru diserahin ke atasan. Tapi kalau izinnya masih di Anda, bahkan ke atasan sekalipun nggak boleh diserahkan. Ya. Penyimpanan, nah, ini juga harus diperhatikan menyimpan. Ya. Kalau masa dinas itu ada tempatnya sendiri, ya. Ada gudang senjata, ada holsternya, gitu ya. Nah kalau di luar masa dinas, ya, harus ada tempat yang tersembunyi, tidak mudah dijangkau anak-anak. Kemarin itu ada berita anak kecil nembak ibu dengan pistol polisi bapaknya. Bapaknya polisi, pistolnya sembarangan, ibunya tembak ya, di Sulawesi sana. Ya, bahaya itu ya. Jadi harus Anda sembunyikan dari jangkauan anak-anak. Ya. Dan dalam menyimpan, usahakan selalu dalam keadaan kosong. Ya. Periksa lagi magazin, periksa revolvernya, kosong baru disimpan. Ya, jangan sekali-kali mempertanyakan, kayaknya kosong. Jangan. Cek dulu. Sebelum simpan, kosongkan dulu. Ya. Dan perawatannya harus rutin. Ya, diminyaki. Ya. Jangan sampai nanti ada debu-debu atau sisa-sisa pembakaran yang nggak sempurna yang bisa membuat tidak lancar, tersumbat, ya, tadi itu ya, meledak di larasnya ketika digunakan, malah membahayakan diri sendiri. Ya. Pegawai yang diberikan kewenangan memakai senjata api dinas diwajibkan melakukan pemeliharaan harian dengan cara membersihkan dan melakukan pelumasan, ya, supaya tidak macet, supaya lancar. Ya. Demikian juga bongkar pasang, ya. Nah, ini kalau bongkar pasang boleh ya dalam rangka membersihkan, tapi dibatasi hanya bagian-bagian besar saja. Gitu, ya. Ada hal-hal juga yang harus diperhatikan dalam bongkar pasang senjata. Ya. Sebelum bongkar, pastikan pistol, magazin semua kosong dari munisi. Ya. Kemudian dilakukan tindakan pengamanan, ya, hati-hati. Terus jangan dipaksain bongkarnya, bisa rusak, bisa meletus. Anda harus punya tekniknya sendiri, ya. Dan membongkar ini tidak perlu sebenarnya pakai peralatan khusus. Ya. Ya, dan sekarang dijadikan kompetisi supaya menarik, supaya orang terlatih untuk membongkar senjata dengan rapi, cepat, dan bisa digunakan. Supaya nggak lupa, gitu ya, diadakan kompetisi cepet-cepetan bongkar senjata. Ya. Nah, oke. Selanjutnya Sobat BC bisa mempelajari spesifikasi teknis dari beberapa senjata yang digunakan oleh Bea Cukai. Ya. Di bahan ajar ada infografis yang bisa Anda simak juga, ya, supaya lebih mengenal bentuk-bentuk dan bagian senjata. Ya. Ada Valmet, ada SBC1, ada pistol P32. Ya, selamat mempelajari, semoga sukses, dan sampai jumpa lagi pada